Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Baik mitra JIC, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Bang Dipo juga doakan semoga mitra JC dalam selalu kebahagiaan bersama keluarga tercinta di hari Jumat di penghulunya hari ya. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang baik untuk kita bersama-sama. Nah, kalau kita bicara tentang aktivitas mitra JC tentang keluarga, tentunya ini amat sangat penting untuk kita jadikan keluarga ini menjadi salah satu hal yang memang harus kita motivasi terus agar hidup kita selalu sehat bersama keluarga tercinta. Orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang ada di kantor, mudah-mudahan ini juga menjadi satu semangat juga buat kita. Karena kita hadir dalam program Bincang Sehat. Ini kerjasama Radio JIC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sebagai ibadah, ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hadir setiap hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas ini mengenai tentang berkaitan dengan psikolog, karena hari ini narasumber kita adalah psikolog dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Tema yang kita angkat mitra JC berkaitan dengan kesehatan mental keluarga di masa new normal bersama Ibu Merly Erlina MESY MSI yang nanti kita akan bincang-bincang beliau mengenai tema kita hari ini. Psikolog dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Langsung saja kita akan menyapa beliau melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Merly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Merly? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan pemirsa juga sehat semua ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Merly sebelumnya sudah bisa hadir di sini walaupun kita lewat udara, mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Ya, gimana Bu Merly aktivitasnya sebagai psikolog sebelum kita masuk tema kita hari ini? Kan kalau psikolog ini kan berkaitan dengan ini ya Bu Merly ya. Selama ini kan kalau di Rumah Sakit Islam Sukapura itu kan psikolog langsung bertatap wajah dengan pasien gitu ya. Nah, kira-kira kalau di masa new normal seperti ini ya kita harus betul-betul physical distancing gitu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Merly bersama teman-teman ataupun pasien? Yang jelas sih memang ini Bang Dipo, tetap ya kita pakai protokol kesehatan ya, karena memang harus menggunakan masker ya. Karena saya waktu pertama datang praktek di awal itu di pintu gerbang sudah diperiksa ya suhu tubuh badan gitu ya. Nah terus kemudian masuk ke ruangan dibantu oleh suster juga pakai PD ya seperti itu. Nah dengan pasien pun ketika bertemu pun juga pasien juga sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Artinya pakai masker, terus walaupun kita berhadapan face to face gitu ya, tetap dan juga jaga penyakit karena memang coronanya belum berakhir ya Bang ya. Iya. Masih terus bertambah gitu. Iya. Bang yang disiapin. Aktivitas sih ya sama aja ya seperti kemarin, pasien-pasien juga datang sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan psikologi yang saya treatmentkan gitu seperti itu Bang. Oke, artinya aktivitas seperti biasanya tapi sekarang sudah ya berbedanya dengan yang biasa tatap langsung wajah, sekarang betul-betul memenuhi protokol kesehatan ya Bu Merly ya. Benar Bang. Baik, terima kasih Bu Merly sudah berkunjung, sudah bisa berbagi hari ini insya Allah bersama Mitra JIC. Kita insya Allah hadir selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan bicara tentang keluarga, kesehatan keluarga, kesehatan mental keluarga di masa new normal. Sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, kita ulik lagi lebih dalam. Boleh Bu Merly untuk menjelaskan dulu sebagai pendahuluan kita hari ini. Silakan Bu Merly. Ya, baik Bang. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya masalah kesehatan mental gitu ya. Nah jadi
Kesehatan mental itu memang suatu kondisi, Iya. kondisi individu atau seseorang bisa merasakan adanya ketentraman, ketenangan, kemudian melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, seumumnya sewajarnya, kemudian juga individu juga bisa tetap berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi seperti itu yang namanya kesehatan mental. Nah, kesehatan mental di sini kan yang topik pada pagi ini kan adalah tentang keluarga. Nah, keluarga itu unit lingkungan terkecil, ya. Unit lingkungan terkecil yang mana ada orang tua, ayah, ibu, anak. Nah, jadi saya mau cerita dulu nih Bang tentang masalah di pandemik dulu gitu ya. Jadi gini, sebelum pandemik kita kan bebas, ya. Mau kemana-mana bebas, pakai masker, kemudian tidak perlu jaga jarak, ya bahkan kayak beberapa senti kita bisa berinteraksi seperti itu. Nah kemudian di masa masuk pandemi, jadi kita kurang lebih udah 3 bulan lebih lah ya, hampir 4 bulan itu semuanya kegiatan di rumah gitu ya, baik yang bekerja itu di rumah, kemudian yang sekolah pun mengerjakan tugas di rumah. Nah, saya pun juga profesi sebagai seorang dosen pun mengajar mahasiswa pun juga dilakukan di rumah gitu ya, seperti itu. Jadi semua kegiatan tuh sekarang di rumah. Nah, terkadang itu membuat orang yang biasanya beraktivitas senang di luar rumah itu menjadi terganggu gitu ya, menjadi terganggu. Kenapa menjadi terganggu? Karena nggak bebas. Yang tadinya bisa berinteraksi bebas dengan siapapun, dengan orang lain, nah itu jadi terbatas. Nah kemudian kumpullah semua nih dalam keluarga, macam-macam ya, yang tadinya memang senang di luar, yaitu timbullah stres. Nah gimana nih supaya sehat mentalnya, supaya tetap walaupun di masa pandemi ini, kita bisa tetap sehat mentalnya. Jadi salah satunya yang dilakukan adalah berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang terjadi. Nah sekarang pun sebenarnya kan juga belum dibilang new normal ya Bang ya. Betul. Ini kan masa masih transisi ya, masa masih transisi kan ya. Transisi yang tadinya pemerintah menerapkan PSBB ya kan. PSBB yang segalanya harus dibatasi, naik kendaraan umum hanya boleh batasi 50%, naik busway dibatasin, semuanya dibatasin deh. Nah, dengan adanya kelonggaran PSBB di masa transisi ini, secara tidak langsung memang membuka kesehatan mental seseorang, nah khususnya keluarga yang memang selalu beraktivitas di luar, itu menjadi mulai bisa artinya bisa berdamai atau bisa beriringan dengan masalah corona gitu, seperti itu Pak. Ya, jadi kondisi-kondisi seperti ini memang harus disiapkan karena nggak semua orang bisa menghadapi ini semua, apalagi setiap orang punya daya tahan stres itu berbeda-beda ya. Mungkin ada orang yang daya tahan stresnya memang gampang rentan, di rumah itu dia menjadi gampang marah-marah ya kan. Nah kalau dari gampang marah-marah terus itu kan efeknya juga ke keluarga ya. Jadi masalah yang tidak penting menjadikan penting. Nah, jadi masalah yang itu yang memang harus disiapkan. Nah, untuk bisa menjadi sehat mental tersebut, individu atau keluarga itu harus bisa mempunyai tenang dalam menjalankan aktivitas yang ada di rumah, kemudian juga tetap menjalankan kehidupan sehari-harinya. Misalnya yang tadinya contohnya gini. Biasanya aktivitas pagi, pulang malam, tidak pernah masak. Dengan adanya masa pandemik seperti itu jadi banyak di rumah, ya coba-coba resep-resep baru. Nah seperti itu Bang, jadi itu sih sebenarnya. Jadi keluarga pun jadi makin harmonis. Betul. Artinya itu masalah-masalah yang terjadi ya Bu ya, yang mungkin ini kita tidak pernah bayangkan akan seperti ini, dan sekarang kita dihadapkan dengan yang namanya virus COVID-19 yang akhirnya kita bisa lebih dekat lagi dengan keluarga. Sebenarnya ini adalah
ada poin positifnya di hal tersebut. Nah, Merlina, ini Bu Merli, kan kita bicara mengenai ini ya Bu ya, keluarga, tentang kesehatan mental keluarga. Nah, ini bagaimana mengenai distraksi? Banyak remaja ini tenggelam karena kebiasaan banyak di rumah gitu ya, Bu Merli ya. Akhirnya lebih banyak main gadget. Nah, ini kan sebenarnya berbahaya juga bagi kesehatan mental bagi remaja ya. Kalau dulu mungkin ketika dia sekolah kan minim main gadget. Nah, sekarang informasi-informasi, kemudian juga game dan lain-lain itu berbicara tentang gadget. Nah, apa sih sebenarnya yang harus sebagai orang tua nih, apa yang harus bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah ini? Bu Merli, silakan. Ya memang benar Bang, benar sekali ya Bang ya. Jadi pengaruh gadget itu besar ya di masa pandemik seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena itu kan salah satu gimana ya, tugas sekolah pun sekarang juga kita menggunakan dengan online ya. Secara tidak langsung khususnya remaja yang masih sekolah itu menggunakan gadget. Nah, bagaimana keluarga untuk menghindari ya? Memang PR berat ya buat keluarga. Tapi yang jelas selalu diarahkan pendampingan dan selalu diajak komunikasi. Dan juga kita harus menciptakan juga ya efek dampak dari menggunakan gadget sampai seharian itu buat kesehatan mata, buat fisik. Nah, itu juga pengaruh. Jadi artinya yang paling utama itu memang ya tetap komunikasi, Bang. Komunikasi, menghindari. Tapi sebenarnya sih kalau menurut saya juga plus minus ya, Bang. Positifnya itu jadi banyak di rumah, terkontrol. Kalau di luar kan remaja kita nggak bisa kontrol. Kondisi perilaku yang dikhawatirkan nanti bisa berdampak juga terlibat narkoba, ya kan, atau geng motor, nah seperti itu. Jadi artinya kalau yang positifnya remaja makin dekat di rumah, makin terkontrol dengan orang tua atau keluarga. Nah yang negatifnya ya memang jadi kecanduan. Nah kecanduan inilah yang harus disikapi untuk orang tua, seperti misalnya memberikan pengarahan atau bisa diingatkan. Kalau kemarin kan masih ada tugas sekolah ya, jadi diingatkan gini, PR udah dikerjakan belum gitu kan, kemudian tugas-tugas sudah belum, ini kan penentuan untuk naik kelas ya, sekarang juga ujiannya juga ujian yang sifatnya online, seperti itu Bang. Oke. Cara menyikapinya gitu. Jadi di situ harus ada ini ya, Bu Merli ya, harus ada inovasi bagi orang tua, betul-betul harus menjaga putra-putrinya tercinta ya untuk senantiasa bisa lagi aware gitu terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Karena kan kalau kita bicara mental, kesehatan mental bukan hanya sebatas orang tua yang memiliki stres, tapi bagaimana remaja, kemudian anak-anak kita itu juga sangat penting untuk kita bina gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental, kira-kira apa saja yang menjadi sebuah masalah di masa pandemi virus corona ini? Yang terjadi selama ini, Bu Merli melihat seperti apa? Ya, masalah yang terjadi selama ini di masa corona ini kesehatan mentalnya yaitu ya karena memang banyak kegiatan di rumah kan yang timbul adalah perilaku emosi ya. Iya. Gitu ya, emosinya yang tidak terkontrol sehingga mudah sekali singgung, marah, seperti itu. Nah, memang ya harus disiap dengan siap gitu ya, seperti itu. Jadi artinya kondisi-kondisi ini memang yang harus diwaspadai. Nah, memang orang tua itu ya memang harus membimbing, mengarahkan ya. Dan juga memang kalau kita yang memang kajian Islam ya jadi banyak nih kegiatan-kegiatan agama seperti ngaji, sholat berjamaah di rumah. Nah, itu salah satu poin yang bisa membantu memperbaiki kesehatan mental buat individu ataupun keluarga umumnya. Karena memang selama ini kan aktivitas banyak di luar. Interaksi kita berinteraksi untuk melaksanakan secara bersama-sama kan berkurang. Nah, jadi dengan caranya seperti misalnya sholat berjamaah, ngaji berjamaah, terus kemudian
makan bersama seperti itu, terus kemudian saling bercerita bersama. Nah itu salah satu membuka kemampuan untuk kesehatan mental terbina lebih baik lagi gitu. Itu. Oke. Jadi itu termasuk juga masalah, kemudian juga mengenai solusi-solusi yang bisa diterapkan di keluarga ya, dengan kita bersama-sama, bukan hanya antara orang tua saja yang benar, tapi betul-betul antara anak, kemudian orang tua bisa saling membantu dalam masa pandemi virus corona. Nah, kalau misal begini Bu Merly, nah kan kalau ada sebagian dari keluarga kita yang belum mengerti bagaimana cara, misalnya seorang guru, misalnya orang tua, dia tidak bisa mengajarkan kepada anaknya. Nah, ini termasuk menjadi sebuah masalah nggak sih, Bu, dalam kesehatan mental? Misalkan sekarang dituntut orang tua bukan hanya sebagai orang tua yang hanya mendidik di rumah, tapi betul-betul bisa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa lebih peduli lagi terhadap mata pelajaran gitu. Nah, ini gimana, Bu, solusinya, Bu? Yang tadi pertanyaan Bang Dipo ya, kalau orang tua ternyata tidak bisa memberikan contoh lah ya yang baik buat anak, itu juga termasuk salah satu kesehatan mental yang terganggu gitu ya Bang ya. Kenapa? Harusnya memang orang tua itu adalah memberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman di dalam keluarga. Nah, gimana caranya? Nah, solusinya memang ya kalau orang tua itu memang kadang-kadang kita nggak bisa disalahkan juga ya Bang ya. Jadi yang jelas memang begini sih, anak itu bisa berbicara orang tua yang memang menurut anak itu memberikan kenyamanan. Misalnya gini, kan orang tua itu kan ada ayah dan ibu. Kalau misalnya yang memang tidak memberikan contoh yang baik, ayah misalnya, kita masih punya orang tua ibu. Kita bercerita sama ibu. Nah, jadi untuk yang misalnya tidak memberikan, ya kita bisa sampaikan komunikasi dengan ibu kita, Bu, kok ayah seperti ini ya, tidak bisa membantu saya, ngajarin saya belajar. Nah, nanti kan yang berbicara adalah orang tua sama orang tua. Seperti itu, Bang. Karena memang kalau anak untuk menyampaikan langsung ke orang tua, kita ada ada tradisi sopan santun. Ya. Ya, walaupun sekarang udah zaman milenial, anak boleh bebas, tapi kita orang budaya timur yang tidak bisa langsung mengkoreksi atau mengkritik kejadian yang sudah menyenangkan buat diri kita untuk sampaikan orang tua, tidak. Jadi kita mencari pendamping ya yang terdekat dengan kita, sehingga kita menyampaikan hal yang tidak berkenan di hati kita supaya menjadi lebih baik, itu bisa dijadikan pendamping. Ya bisa salah satunya yang tadi ayahnya atau ibunya atau tantenya atau siapa yang memang dekat dengan keluarga. Karena keluarga ini kan ada keluarga inti, ada keluarga ganti ya, keluarga tambahan. Nah, jadi kalau di keluarga kita kan ini orang Indonesia tuh banyak kan keluarga itu nggak hanya ayah dan ibu anak, tapi ada tantenya, ada neneknya, ada apa kan, itu biasanya ikut. Nah, itu bisa kita diajak untuk mendampingi kita supaya orang tua yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Nah, sehingga semua tercapai kesehatan mental yang ada di dalam keluarga, khususnya di masa menuju new normal ini. Oke, baik. Artinya ya kita juga harus betul-betul menjaga ya silaturahim. Jadi keluarga itu bukan hanya antara orang tua, tapi termasuk juga orang-orang di sekitar kita juga harus betul-betul kita libatkan, dan orang tua juga harus betul-betul bisa lebih peduli kepada masalah-masalah yang terjadi. Ini kan permasalahan yang sering dikeluhkan sebagai orang tua. Aduh, di era new normal ini anak-anak kan lebih banyak di rumah, kemudian orang tua yang dituntut juga sebenarnya ada bagaimana kalau misalnya dia juga punya pekerjaan, sehingga ini bisa terbagi-bagi nih masalahnya. Nah, kan ini masa situasi new normal ini begitu luar biasa. Sekarang Bang Dipo lihat ya, Bu Merly ya, ada beberapa orang anak-anak itu kayak cemas terhadap masalahnya masing-masing gitu.
termasuk mungkin juga orang tua gitu. Nah, haruskah kita sebagai orang tua ini bertanya kepada anak-anak tentang perasaan anak-anak tersebut secara teratur? Ataukah akankah itu menambah rasa cemas? Misalnya anaknya kan merasa kesehatan mentalnya terganggu, kemudian ditanya terus sama orang tuanya secara teratur gitu, hampir setiap saat gitu. Nah ini mengganggu nggak ini, Bu Merly? Boleh orang tua bertanya seperti itu secara teratur? Bisa diulang dikit Bang, agak keputus-putus, kresek-kresek. Iya, intinya begini Bu Merly, haruskah orang tua itu bertanya gitu kepada anak-anaknya tentang perasaan mereka secara teratur di era new normal, atau akankah itu merasa menambah cemas bagi anak-anak? Nah, ini kan berkaitan dengan kesehatan mental nih Bu Merly. Ya. Pantas gak nih orang tua untuk bertanya terus kepada anak-anak gitu? Ya, memang sebaiknya memang gitu tadi ya, komunikasi ya. Komunikasi itu kan bisa membantu untuk pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, kamu gimana nih masa pandemi seperti ini? Ada rasa tenang, cemas. Nah, kalau memang ditanyakan setiap hari atau setiap menit ya bosan juga Bang ya. Tapi yang jelas gini, ketika kita melihat anak itu memang tidak umum dilakukan dalam sehari-hari, kita boleh bertanya itu jadikan sebagai patokan tentang kenyamanannya, boleh. Nah, tapi kalau misalnya karena ada anak yang memang pendiam tapi dia bosan dengan dengan bahasanya itu cerewetan orang tua gitu ya, seperti itu. Nah, itu memang ada kalanya bisa bersisi negatifnya apa? Akhirnya dia walaupun dengan masa sekarang masih corona, dia pergi keluar mencari kesenangan. Jadi boleh saja, wajar saja, cuman intensitasnya juga jangan terlalu sering gitu. Intensitas untuk menanyakan tentang stres enggak, cemas enggak, itu juga harus dikurangin. Kalau memang masih wajar ya kita boleh di awal ditanyakan, tapi sisanya kita bercengkrama dengan cerita-cerita yang lain seperti atau berdampingan nonton TV ya seperti itu. Nah itu juga salah satu membantu, atau sambil mendengarkan nonton YouTube, nah itu juga membantu. Jadi apakah boleh saja? Boleh Bang, boleh, tapi kita lihat intensitasnya gitu. Sejauh mana intensitas tersebut diterapkan, karena memang ada yang bosan dengerin cerewetan terus, ada yang bosan, ya ada yang menikmati gitu. Jadi memang kembali lagi ke karakter setiap keluarga kan beda-beda Bang. Iya gitu, betul. Ya. Karakter setiap keluarga beda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan antara yang satu dan kita aja yang misalnya satu kandung ayah dan ibu saja, antara saya dengan adik saya itu beda ya. Satu bisa di sini, yang satu tidak, yang satu ini. Jadi beda-beda. Jadi sesuai kebutuhan kita menyampaikan, tapi mengingatkan boleh. Mengingatkan boleh. Mengingatkan boleh supaya apa? Tetap terjalin kesehatan mental di dalam keluarga. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan mental, untuk anak-anak itu sendiri seperti apa masalah-masalah yang terjadi untuk kesehatan mental bagi anak-anak remaja khususnya? Remaja ya. Untuk kesehatan mental di masa kalau orang tua remaja kan lebih banyak. Gimana? Oke, lanjut Bang. Iya kan, kalau kita bicara tentang masalah keluarga kan, artinya kalau orang tua itu kan bisa di-share gitu ke orang-orang. Nah, untuk anak-anak remaja kan kadang takut gitu untuk menyampaikan masalah yang terjadi gitu, apalagi di era-era seperti ini gitu. Nah, ini gimana Bu Merly? Boleh nggak dikasih sedikit penjelasan mengenai hal ini gitu, biar orang tua itu mengerti kira-kira masalah-masalah apa yang biasa terjadi bagi anak-anak remaja? Ya, jadi gini, remaja itu adalah peralihan ya. Peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Nah, jadi ketika di masa kecil dia masa kanak-kanak, dia diatur, dilayani. Ketika dia masuki remaja, itu dia sudah mulai yang namanya mencari identitas diri. Gitu.
Jadi identitas diri ini berpengaruh dalam kehidupan remaja. Kehidupan remaja itu apa? Ya apa? Kehidupan yang memang dia sudah merasa seperti orang dewasa. Walaupun dia belum masuk dewasa, sedang menuju dewasa, gitu ya. Sedang menuju dewasa. Nah, masa inilah masa perubahan. Perubahan disinilah terkadang sering menimbulkan konflik, gitu ya. Sering menimbulkan konflik, khususnya di keluarga. Nah, gimana caranya orang tua? Ya, orang tua itu kita yang harus bisa menempatkan posisinya sebagai remaja. Orang tua yang menempatkan posisi sebagai remaja, bukan remaja yang diatur seperti anak-anak. Karena kan orang tua kadang-kadang menganggap gini, Bang, anak saya ini masih anak-anak gitu, padahal sebenarnya udah 13 tahun, gitu ya, udah 12 tahun, sebenarnya kan itu udah masuk dia remaja awal, gitu. Jadi kitalah yang sebagai orang tua yang menempatkan kondisi remaja. Nah, salah satu apa? Orang tua bisa mencari sumber ciri khas remaja, gitu ya. Bisa cari di YouTube referensinya. Nah, supaya apa? Supaya bisa membantu membimbing, mendidik yang tepat. Gitu loh. Karena memang kita nih budaya timur ya, Bang ya. Walaupun sudah berumah tangga pun kadang-kadang kita masih diatur gitu loh sama orang tua, ya kan? Kayak gini. Memang kelekatan kita itu, kelekatan orang tua dengan anak itu di budaya timur itu masih kuat. Beda dengan budaya barat ya. Masa anak-anak dia sudah dibebaskan. Tapi kalau untuk di budaya timur itu tidak seperti itu. Jadi gimana orang tua harus menyikapi? Ya satu, emang orang tua harus bisa posisi sebagai remaja. Atau orang tua, oh ya dulu saya remaja juga begitu ya. Berarti saya harus menempatkan diri saya seperti remaja, dan kemudian komunikasilah. Kayak kamu sekarang sudah remaja, Bunda lihat Bunda lihat si lihat si Andi misalnya, sudah remaja, kamu sudah mulai mengenal dunia baru, teman bertambah, kemudian interaksi semakin luas. Nah, jadi sampaikan, kebutuhan kamu sekarang ini apa sih sebenarnya? Bunda ingin tahu gitu, atau Umi ingin tahu gitu, supaya Umi nggak salah mendidik, atau Abi juga nggak salah. Jadi itulah dipancing seperti itu. Jadi diberikan kebebasan, karena memang yang Bang Dipo bilang kecenderungan anak itu malu bicara. Nah, sebelum anak itu malu berbicara, kita lah yang interaktif terhadap anak itu. Khususnya remaja. Gitu, Bang. Oke. Menarik kalau kita bicara mengenai persoalan-persoalan remaja, terutama berbicara tentang keluarga di era pandemi seperti era new normal, di mana kayak kebosanan itu sudah mulai muncul satu persatu gitu antara remaja, kemudian juga orang tua. Dan ini betul-betul harus stabil, bagaimana orang tua itu harus bisa lebih kreatif lagi, lebih inovasi lagi bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan remaja. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Merly ya. Jadi seperti itu Mitra JC ya. Jadi kalau ingin menasehati, ingin membicara ya kita harus nyemplung di dunia remaja itu sendiri. Bu Merly, ini juga masalah yang terjadi mumpung ada Bu Merly di sini. Bang Dipo juga ingin banyak bertanya seputar kesehatan mental. Kan sekarang banyak sekali informasi-informasi seputar COVID-19 ya. Angka semakin menaik, artinya kekhawatiran kita sebagai masyarakat gitu, khawatir juga nih, takut terkena COVID-19, dan akhirnya membuat kita itu tuh takut gitu, berlebihan gitu. Takut bukan hanya sebatas takut, tapi takutnya betul-betul berlebihan sampai akhirnya dia tidak bisa kemana-mana. Nah, ini akan berpengaruh nggak terhadap psikolog kita, Bu Merly, mengenai hal ini? Ya, apakah kita boleh takut berlebihan gitu? Jelas takut yang berlebihan itu jelas tidak ya, Bang, tidak tepat ya, tidak boleh ya, karena itu yang timbul nanti akhirnya fobia ya. Fobia itu kan ketakutan yang irasional ya. Jadi ketakutan akan kena penyakit ya, ketakutan akan kena stres, ketakutan akan kena yang sifat-sifat negatif, itu jelas mengganggu secara psikologis, Bang. Jelas mengganggu secara psikologis.
psikologis. Nah, dampaknya jadi stres ya. Nah, stres itu kan bisa stres yang positif dan negatif ya. Ya. Kalau yang stres positif, kita ya tetap aja, artinya gini, ketakutan itu bisa kita atasi. Oke. Kita harus menerima realitas gitu. Oke. Ya, nampaknya jaringan kurang baik, Mitra JC. Artinya apa yang disampaikan oleh tadi Bu Merly seputar ya. Halo, Bu Merly, masih terdengar suara saya? Ya, artinya tadi sudah apa yang disampaikan oleh Bu Merly seputar ketakutan yang sangat luar biasa ini juga sangat tidak baik gitu ya di tengah-tengah sekarang, itu bahkan bisa menimbulkan efek yang negatif bagi keberlangsungan kita dalam menjalani kehidupan di era new normal. Artinya kita harus lebih aware terhadap masalah ini, kita harus menghadapi masalah yang ada, dan nampaknya juga terputus untuk kita bisa bergabung bersama Ibu Merly. Nanti kita akan bergabung kembali Mitra GIC setelah jeda yang satu ini. Nanti kita akan bicara lagi seputar persoalan-persoalan kesehatan keluarga terhadap kesehatan mental keluarga di era new normal bersama Bang Dipa Usman.